Bawaslu atau apa misalnya ada kecurangan atau apapun itulah ya. Mas, soal yang GM kemarin mas, yang foto sama TNI kemarin mas, Apa? yang Gunawan Muhammad itu loh, yang foto sama TNI. Maksudnya apa? Narasinya kalau Mas Wali memanggil TNI untuk datang ke sini untuk mengawal. Datang ke sini? Iya. Maksudnya? Kan ada yang menyebarkan narasi kalau Mas Wali bagian TNI itu juga Foto apa ya? soal Coba lihat netralitas. fotonya apa? Coba lihat. Mana? Waktu Fotonya mana? tanggal 7 itu loh Mas. Yang mana? Coba lihat. Ya. Oh no mas. Ada di itu. 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 Coba lihat. Yang ini loh mas. Lah itu udah lama sekali. Itu kan beliau itu kan sekolah ini Sesko, dan beliau mendatangi semua kepala daerah ya, nggak ada yang kayak gitu ya. Itu kapan sih Mas? Udah lama banget. Mereka memang ini apa, kayak ada KKN gitu, Sesko itu yang baru menjalani Sesko ya. Nggak ada hubungannya sama Pilpres ya. Mas, Sebelum itu ya mas ya. narasi soal aparat katanya menginstruksikan memasang baliho Prabowo Gibran itu kan juga sekarang sampai Pasang bolone masih ya, takono mas kuat gitu ya. Kalau Mas kuat ratau turu nek bengi masang baliho. Itu tadi kita sudah dengarkan tanggapan dari Mas Gibran soal kecurangan-kecurangan. Nanti kita juga akan bahas lebih lanjut lagi. Kalau kita dengarkan kembali yang disinggung oleh Bu Mega, selain menyebutkan kecurangan, ada juga soal manipulasi. Tadi juga sudah disinggung oleh Bang Saleh, sehingga kemudian bisa diberikan tanggapan oleh Bang Masinton. Bang Saleh juga mengatakan, kecurangan yang mana? Silakan sampaikan. Apalagi kalau dikatakan kami ini dari dulu tidak pernah melakukan kecurangan, begitu Bang? udah berasumsi ke dirinya gitu kan. Jadi ya yang namanya early warning, peringatan dini ya, kalau peringatan dalam kebencanaan itu ya nggak nunggu harus gempa baru kita bicara, iya kan, sebelum gempanya terjadi kita siapkan dulu perangkat untuk meminimalisir potensi-potensi kegempaan tersebut. Jika terjadi gempa, korban jiwanya nggak banyak. Jadi kalau bicara peringatan dini itu penting karena itu berangkat dari pengalaman, gitu loh. Kita pernah mengalami situasi masa gelap demokrasi kita. Kita agar tidak terulang kembali ke era otoritarianisme seperti masa Orde Baru, gitu loh. Maka kita memperjuangkan reformasi dan demokrasi itu adalah bagian komitmen kita untuk menjaga demokrasi dan kedaulatan rakyat itu ya, tanpa ada upaya-upaya intervensi, tidak ada upaya manipulasi ya. Nah, putusan Mahkamah Konstitusi ya, jangan dibilang itu sudah selesai secara prosedural, iya, tapi ya masih ada proses-proses lain yang bisa untuk menggugat itu. Contoh umpama, apakah putusan hakim yang bermasalah bisa dieksekusi? Contohnya begitu. Jadi kalau itu ada banyak perdebatan-perdebatan untuk itu. Tetapi lebih dari sekedar itu, yang saya mau sampaikan adalah ada semangat yang ditabrak, ada etik yang seharusnya kita jaga bersama dalam konteks penyelenggaraan negara ya, yang nggak boleh ditabrak. Putusan Mahkamah Konstitusi diperkuat dengan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan di situ ada masalah serius, ada pelanggaran etik, ada intervensi, gitu loh. Itu di dalam rekomendasi Majelis Kehormatan. Nah, tentu mungkin orang melihat bahwa persoalan ini persoalan prosedural formal. Orde Baru juga melaksanakan pemilu. Ya, kalau demokrasi ini dipahami dalam aspek prosedural formal. Pemilu ada, partai politik ada. Ya kan? Yeah. Nah, tapi apakah pemilunya diselenggarakan dengan secara demokratis? Baik. Rakyat berdaulat dalam menentukan pilihan? Tidak.
ada instrumen kekuasaan negara yang digunakan untuk memanipulasi, mengintervensi, ya, hasil pemilu Baik, Mas dan Masinton, penyelenggaraan pemilu. Ya, sampai di poin itu terlebih dahulu. Sebelum nanti minta tanggapan juga dari Bang Saleh, tapi Mas Umam terlebih dahulu, kalau melihat apa yang disampaikan oleh Ibu Megawati, apakah memang hanya ini sebatas peringatan dini, early warning saja, atau sebenarnya memang curahan hati dari Ibu Megawati melihat apa yang sudah terjadi belakangan ini, Bang Mas Umam? Iya, bagaimanapun juga dalam pribadi Bu Mega itu melekat cukup banyak atribut, mulai dari sebagai warga negara biasa, sebagai negarawan karena beliau adalah mantan Presiden RI kelima, tapi juga sebagai ketua umum. Maka ketika kemarin disampaikan, to some extent dalam konteks tertentu memang ada batasan dan kedisiplinan yang cukup baik. Beliau tidak menyebut satupun pasangan capres-capres dan tidak menyebut sekalipun ini konteksnya menuding kekuasaan siapa. Even kepada kekuasaan Pak Jokowi tidak disebutkan. Tetapi bagaimanapun juga ada satu hal. Pertama, bahwa concern yang disampaikan oleh Bu Mega sebenarnya terkait dengan konteks legal formal, saya pikir itu sudah selesai, Bang. Karena bagaimanapun juga di pasal 24 konstitusi, putusan MK legal and final and binding. Tetapi memang relevansi dari statement Bu Mega itu memiliki kaitan cukup erat dengan hasil putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang salah satu poin yang cukup membuat kontroversi di banyak pihak dalam konteks ini adalah membuka hasil investigasi di mana ada ruang di mana Pak Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi membuka ruang bagi hadirnya intervensi pihak eksternal. Tetapi concernnya, Mbak, per hari ini kemudian seolah tidak ada satu gerakan politik cukup intens untuk membuka lebih real. Ini basis intervensi eksternal itu dilakukan oleh siapa? Padahal ada keyword. Kalau misal kemudian diinvestigasi lebih detail, MK itu bisa merilis CCTV yang ada di majelis di Mahkamah Konstitusi itu bisa bicara siapa pihak-pihak yang masuk ke wilayah pimpinan Mahkamah Konstitusi yang disinyalir memberikan arahan, masukan terkait dengan proses negosiasi quote by quote sehingga kemudian menghasilkan putusan yang kemarin masuk di PKPU nomor 23 tahun 2023, tepatnya di pasal 13 huruf R ya, pasal 13 huruf R di sana yang terkait dengan pasal syarat capres-cawapres. Nah, oleh karena itu kalau misal itu dibuka secara jelas dan memang kalau misal ternyata melibatkan misalnya elemen dari pihak eksternal, terutama dari eksekutif. Nah, di situ ide Bang Masinton yang lama terkait dengan angket itu menjadi relevan. Tapi kalau misal kemarin katanya ada angket yang diangketkan adalah putusan MK, memang itu bukan objek bukan objek hak angket DPR. Tetapi kalau misal ada kemudian keterlibatan dari pihak eksekutif di mana ini menyangkut proses administrasi pemerintahan, wilayah eksekutif yang bermain, maka itu menjadi relevan. Nah, di level ini yang kemudian tampaknya kita juga bertanya, kenapa kalau misal memang itu yang diperdebatkan, tapi kemudian tidak ada pergerakan signifikan dalam konteks politik praktis untuk membuka itu secara terbuka. Itu satu sisi. Di sisi yang lain, diakui atau tidak, statement dari Bu Mega kemarin itu adalah sebuah ekspresi yang begitu terbuka dari Bu Mega, dan itu adalah sebuah penanda bagi titik pisah antara Bu Mega dengan Pak Jokowi dan keluarga besar beliau. Karena bagaimanapun juga memang betul Bu Mega tidak menyebut sekalipun, dan itu adalah bentuk kedisiplinan yang tadi saya sampaikan. Tetapi di saat yang sama, cerita Bu Mega merecall sejarah tentang kekuasaan sentralistik di era Orde Baru, beliau sebenarnya ingin memberikan pelajaran sekaligus mengkontekstualisasikan apa yang terjadi di saat itu dengan yang terjadi di saat ini. Jadi secara tidak langsung statement Bu Mega itu adalah sebuah sentilan sekaligus hantaman kepada Pak Jokowi yang disinyalir menjalankan praktik-praktik kekuasaan yang dinilai agak mirip dengan apa yang dirasakan Bu Mega pada era Orde Baru dulu. Baik, Mas Umam, kita sampai di sini terlebih dahulu. Nanti Bang Saleh juga bisa berikan pandangan, tapi setelah jeda berikut ini apakah Pak Indonesia Malam akan segera kembali.